barang yang dibenci dan yang dicari itu plastik. Benci tapi suka. Iya. Terus ada lagi bukuku saya bunyinya begini, kota berselimut plastik. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rahmati Ardi dapat kembali menjumpai Anda dalam program Unhas Speak Up. Pemirsa, beberapa waktu lalu masyarakat dikejutkan dengan munculnya fenomena hujan yang tidak biasa. Bukan sekadar hujan air, melainkan hujan yang membawa partikel mikroplastik. Temuan ini muncul dari adanya hasil penelitian kualitas udara dan analisis laboratorium yang menunjukkan adanya mikroplastik dalam sampel air hujan di Jakarta. Fenomena ini bukan sekedar anomali, tetapi menjadi alarm keras bahwa lingkungan kita sedang mengalami tekanan berat, mulai dari meningkatnya konsumsi plastik, kemudian pola hidup yang kurang berkelanjutan, hingga sistem pengelolaan sampah yang belum optimal. Partikel kecil yang tidak kasat mata ini bukan hanya mengancam ekosistem lingkungan kita, tetapi juga berpotensi masuk ke tubuh manusia dan memicu berbagai risiko kesehatan. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana mikroplastik bisa hadir dalam udara yang kita hirup, apa saja pemicunya, serta bagaimana dunia akademik, masyarakat, kemudian pemerintah dapat berperan dalam mencari solusi. Untuk membahas topik tersebut telah hadir bersama kita di studio Unhas TV, ada Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Anwar Daud, SKM MKes EHSCEIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di Unhas TV, Prof, dan terima kasih telah hadir di program kita hari ini, Unhas Speak Up. Ya, gimana kabarnya hari ini, Prof? Ya alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Ya, berbicara soal fenomena yang baru-baru ini mengejutkan masyarakat, Prof. Hujan mikroplastik ya. Kalau biasanya masyarakat kena hujan air, tapi sekarang ada yang disebut hujan mikroplastik, Prof. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana fenomena ini terjadi dan bagaimana sih sebenarnya proses mikroplastik ini bisa sampai ke atmosfer, Prof? Ya, terima kasih banyak. Baiklah, saya akan jelaskan bagaimana mikroplastik sampai ke udara ya. Iya. Ya, yang pertama-tama adanya pelapukan ya mikroplastik, kemudian itu yang terbawa oleh angin ya. Iya. Sumbernya itu macam-macam ya, bisa karena dari dari sampah yang dibakar terbuka ya. Iya. Tuh kebiasaan ini masyarakat kita ini, bukan lagi di desa tapi di kota juga kadang-kadang bakar sampah di sekitar halaman rumahnya yang mengandung plastik ya. Iya. Nah, itu yang pertama. Kemudian bisa juga karena dari tekstil, misalnya kita menjemur pakaian ya. Pakaian itu kan juga banyak terbuat dari campuran dari benang-benang dan plastik ya. Itu yang dipakai. Kemudian bisa juga dari debu ban mobil atau kendaraan ya, mobil, motor dan sebagainya yang yang aus ya di jalanan. Kemudian itu tadi, kemudian ada degradasi tersendiri dari lingkungan. Bisa juga dari laut. Oh, dari laut ya, Pak? Ya bisa juga ya gitu. Dari terjadi penguapan begini. Kalau dari laut kan di laut itu mikroplastik banyak sekali. Iya, ya. Prof. Iya. Gitu. Berbagai macam ya. Nah itu kalau kena matahari, sinar matahari ultraviolet, dia akan terurai ya, terurai, dan itu bisa kalau ada ombak, nah itu bisa terhempas, kemudian ditiup oleh angin, ya terbawa oleh angin, karena namanya mikro itu kecil, tidak bisa dilihat oleh mata karena mikro itu kalau di plastik ukurannya kurang dari satu ya, kurang dari 5
Makanya mudah terbawa angin ya, Ya, Prof. itu baru mikronya. Kita belum bicara tentang nanonya. Hmm, Nah, banyak. Ya, itu lebih berbahaya lagi. Tapi pasti kalau ada mikro pasti ada ada nano. nano. Ya, begitu. Oke. Jadi itu tadi prosesnya, kemudian dibawa oleh angin dan terbang, bawa jauh ke atas, terjadi pembentukan kondensasi namanya ya, pembentukan awan. Ya, dari situlah bisa menumpuk, kemudian terbawa oleh apa namanya, oleh hujan turun. Nah, itulah dikatakan hujan Hujan. mikroplastik, Oke. ya, itu prosesnya terjadi. Nah, ini memang kalau di kota Jakarta itu karena ya pertama kenapa mudah ada banyak tol di sana kan, jembatan bukan tolnya di atas ya Iya, kan, iya. jembatan tol. Nah, itu. Jadi mudah misalnya kalau mobilnya di jembatan tol itu yang nomor 8 kalau dia dari udara itu pasti kan Jadi lebih mudah terbawa lebih angin ya, mudah Prof, karena terbawa air karena tinggi. dia sudah ada di Iya, atas iya. ya dibanding dengan misalnya kita ini belum ya di Makassar. Dan di sana itu banyak apalagi mobil bukan lagi ribuan itu mungkin puluhan ribuan Betul. lewat di situ dan kencang-kencang. Iya. Satu kali ngerem itu berapa aus banyak. Dan di bank itu banyak campuran plastik ya itulah sumber utama juga dari bank itu ban mobil ya. Nah itu sumbernya. Oke. Ya, Ya, jadi memang bukan cuma di daratan saja ya, misalnya dari ban atau pembakaran sampah itu, Prof ya. Namun ada juga dari laut misalnya. iya, iya, Dan kalau misalnya dari laut itu terjadi pembentukan awan dan ketika hujan itulah yang disebut hujan mikroplastik. iya, Nah, kalau kebiasaan masyarakat dalam mengolah sampah rumah tangga misalnya, Prof, biasanya kan praktik pembakaran sampah atau pembuangan sembarangan itu biasanya lebih banyak di desa atau seperti apa, Prof? Karena kan kalau di kota-kota besar itu memang ada yang diangkut sampai ke TPA, Prof. iya. Kalau misalnya dari dibandingkan desa dan kota itu yang mana yang lebih banyak menghasilkan mikroplastik itu, Prof? Ya sebenarnya di kota lebih banyak. Lebih banyak. Ya karena penggunaan itu di kota lebih banyak Hmm. dibanding yang kalau di desa-desa dia masih bisa menggunakan apa namanya daun-daun gitu masih sebagian ya. Oke. Tapi ya sekarang ya sudah ini. Sudah apa namanya hampir menyeluruh penggunanya itu mikroplastik. Dari Banyak. semua tadi yang disebutkan, Prof, sumbernya itu yang mana yang paling banyak menghasilkan mikroplastik itu, Prof? Ya kalau yang banyak menghasilkan mikroplastik tentu dari apa ini pembakaran sampah Oh, itu. pembakaran sampah ya. Iya, Oke. karena di situ memang. Nah, terutama kan itu plastik kan banyak macamnya ya toh. Iya. Kresek-kresek. Nah, itu apalagi yang hitam itu agak ini karena banyak itu jenisnya kan. Iya. Iya, banyak jenisnya. Makanya Dan lingkungan ini mengalami tekanan berat karena meningkatnya konsumsi plastik ya, Prof. iya, betul. Hmm. Ya, kalau aktivitas transportasi seperti yang disebutkan tadi, Prof, eh, khususnya kendaraan pribadi menghasilkan mikroplastik dari abrasi ban ya. Beras Mm-mm. ya, betul. Apakah gaya hidup masyarakat sangat bergantung pada kendaraan pribadi memperparah masalah ini atau bagaimana, Prof? Ya, jadi ya karena banyaknya kendaraan pribadi ya, iya. Ya itulah sehingga yang memberi kontribusi adalah perilaku juga dari masyarakat yang punya kendaraan pribadi. Hmm. Ya, karena kalau kita kan tidak ada pembatasan itu ya. Nah itu. Sekarang kalau masalah pribadi, kepemilikan kendaraan kalau bisa ya di rumahnya kalau 5 orangnya mungkin 5 mobil, ya kan Iya, gitu. iya, iya. Nah, nah inilah semua yang memicu ini karena banyaknya apa namanya kendaraan sehingga bank tentu banyak dibutuhkan kan. Iya, Nah, belum lagi apa namanya itu tadi kalau jalanannya misalnya tidak bagus, iya. misalnya jalanan beton. Ini jalanan beton kalau tidak dilapisi dengan aspal itu cepat sekali aus. Oh, Dia cepat sekali aus. itu juga turut Iya, memperparah ya. iya. Oke. Nah, beda kan kalau di luar negeri jalannya sudah dipotong, Iya. dilapisi lagi aspal yang bagus, ya sehingga dia tahan lama dan bank juga itu yang dikeluhkan oleh para apa namanya rental ya. Iya. Kalau
lewati jalan beton yang belum diaspal. Cepat sekali ganti ban, karena cepat aus. Iya, iya. Ya seperti itu. Jadi itu tadi memberi kontribusi ya tentu perilaku-perilaku kita. Belum lagi kalau membawa mobil kencang-kencang baru ring Direm. mendadak. Ya tambah lebih banyak ausnya Iya, banyak. iya. Nah, lebih cepat ya. Mm-mm. Nah, seperti itu. Iya. Kalau soal sistem pengolahan sampah, Prof, dan tata kelola lingkungan perkotaan, Iya. apakah ini sangat besar kontribusinya terhadap tingginya mikroplastik di atmosfer, contohnya di TPA Antang, Prof? Iya. Jadi nah itu kalau di TP Antang itu karena masih open dumping. Mm. Nah itu makanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup tidak boleh ada lagi tempat pembuangan sampah yang namanya open dumping pada tahun 2026. Mm-mm. Itu harus diganti. Makanya Antang itu kan sekarang sudah dikasih ultimatum yaitu Iya. 2026 paling harus TPA-nya ditutup. Ya karena Ya, sudah overload ya, iya, Prof. Mm-mm. apalagi di sana itu kan ya sering juga terbakar ya. Iya. Baru lagi datang pemulung kalau kering musim kemarau garuk-garuk. Nah di situ banyak plastik juga. Yang solusinya kan harus mulai dari rumah. Iya. Plastik itu harus dikumpulkan tersendiri, tidak boleh digabung-gabung. Mm. Tapi ingat juga bahwa bukan saja dari kantong-kantong plastik yang banyak mengandung plastik. Mm-mm. Kaleng-kaleng pun banyak mengandung plastik. Orang tidak tahu, misalnya Coca-Cola itu dilapisi Oh, di iya. dalamnya. Ya, banyak kaleng-kaleng kue, orang Bukan tidak cuma yang ngerti. namanya plastik itu ya, Prof, Iya, nah tapi gitu. Nah, terus ya baju-baju itu baju-baju bekas banyak apalagi makanya banyaklah ini tapi masyarakat ya tidak tahu ya, apalagi kalau cakar kalau dari luar. ya yang thrift ya, Iya kan itu Prof. banyak baju-baju yang Mm-mm. itu dijual ya dari sana ya itu yang sudah campuran plastik. Ya apalagi kalau dulu teknologi Korea, Cina, Taiwan Mm-mm. itu banyak itu. Bentara itu kalau baju plastik, saya tahu baru saya lihat oh itu mengandung plastik. Apa itu ciri-cirinya, Prof? Nah ciri-cirinya itu satu licin, Oke. dia tuh, nah warnanya kalau dia itu dia beda dengan warna dengan baju biasa. Mm-mm. Kalau dikasih sama warnanya dikasih misalnya merah, tapi kalau dia plastik dia lebih cerah dibanding Iya, dengan pakai katung. Nah oke. kayak begitu. Nah ini ya, Ya, jadi banyak sumbernya itu. ya bukan cuma plastik tapi dari bungkus-bungkusan lain seperti kaleng dan Iya, bahkan baju yang kita kenakan itu iya. Itu menggunakan mikroplastik, ya, kertas mengandung. kertas minyak itu coba. Itu juga mengandung Oh ya mikroplastik ya. plastik itu dilapisi itu. Padahal kertas minyak itu digunakan untuk membungkus makanan ya, Iya, Prof, biasanya. Mm-mm. digunakan untuk sebelum tapi sudah dilapisi maka plastik supaya tidak tembus itu airnya tidak Tapi keluar. iya, tapi Hmm. tidak sehat ya, Prof. Oh iya. Ya, Ah, kalau misalnya kembali kita di proses kenapa bisa mikroplastik ini hadir di udara yang kita hirup, iya Prof. ya. Ya, ketika mikroplastik ini terbawa angin kemudian terhirup oleh manusia, Hmm. apa dampak kesehatan yang mungkin terjadi, Prof? Oh ya. Kalau untuk mikronya itu masih bisa tertahan sampai di ini, ya toh di apa namanya pernapasan bagian atasnya. Ya. Tapi kalau sudah nanonya itu sudah sampai masuk ke aliran darah. Hmm. Ya karena dia melewati alveoli namanya alveolus Ya. sampai masuk ke paru-paru makanya hasil penelitian dari Australia itu banyak ditemukan di dalam paru-paru. Iya kan? Itu Ya. ya. Mm. Itu dan ujung-ujungnya penyakit apa yang ditimbulkan adalah kanker Kanker. ya kanker Berarti gitu. ketika memang menghirup mikroplastik sudah pasti masuk ke dalam aliran darah karena mikroplastik pasti mengandung nano ya, Prof. Iya karena nanti dari situ terurai itu menjadi nano yang lebih kecil lagi. Oke. Ya. Ya, bagaimana kemudian kita menilai bahaya mikroplastik ini, Prof? Apa saja parameter atau mungkin metode analisis yang digunakan? Tapi tahan dulu, Prof. Kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Iya. Tetap di Unhas Pika.
Ya baik pemirsa, kembali lagi di Unhas Speak Up bersama dengan Profesor Anwar Daud membahas soal hujan mikroplastik. Ya, kalau dalam kesehatan lingkungan, Prof, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana cara menilai bahaya mikroplastik ini, Prof? Mungkin ada parameter atau metode analisis yang digunakan, itu seperti apa, Prof? Iya, jadi kalau dari kesehatan lingkungan biasanya kita mengukur, mengambil biomarker ya. Ya mulai dari urin kita ambil, kemudian ngambil feses, tinja ya. Iya. Nah, jadi kemudian ambil darah itu. Kalau mau lebih dalam lagi, tapi ini bukan ini kita ya, ambil di Iya. itu. Tapi ini yang paling sering kita lakukan. Jadi satu ambil urin, ambil feses, kemudian ambil darah. Bisa kalau yang kronik bisa ambil dari rambut, itu bisa juga dideteksi. Nah, itu. Kemudian kalau analisisnya di laboratorium kita ini di UNAS belum bisa Belum bisa menganalisis soal... bisa bisa dipakai misalnya di kelautan, di pertanian, di MIPA ya, kemudian bisa pakai di kedokteran untuk PCR-nya. Tapi kalau untuk mendeteksinya tadi itu di dalam darah dengan baik, itu kita harusnya menggunakan itu spektronanofotometrik namanya. Cuma UNAS belum punya. Itu seperti apa itu, Prof? Ya itu itu mesin untuk deteksinya itu. Mesin yang digunakan untuk mendeteksi. Iya itu mengukur sampel-sampel tadi itu. Iya. Ambil ya. Nah itulah alat yang digunakan. Cuma yang ada kalau di Asia Tenggara ini baru Malaysia yang punya. Oh, yang mesin tadi ya, Prof? Iya. Itu nanospektrofotometrik namanya. Ada sih, mungkin saya tidak tahu kalau sudah ada di Jakarta sekarang laboratorium itu. Iya. Iya. Karena biasanya menggunakan itu yang biasa aja, spektrofotometrik aja namanya. Oh, tidak nanonya ya, Prof? Belum sampai ke nanonya, gitu. Ya. Ya. Kalau dari ketiganya ini, Prof, urin, tinja dan darah, rambut juga bisa ya, Prof? Iya. Yang mana yang mungkin paling akurat untuk mengetahui apakah ini mengandung mikroplastik atau seperti apa? Iya, karena kalau mau lebih bagus ya kita harus ambil darahnya. Oh, darah ya, Prof? Iya. Karena kalau memang di dalam tinja itu macam-macam itu, misalnya kita mau kaitkan dengan ikan misalnya, tapi kan banyak sumber lain. Iya. Karena di sayur-sayuran juga ada. Ya, di beras juga ada, di garam juga ada. Air minum Semua juga ada ya, Bro? Iya. Sampai makanan pun mengandung mikroplastik. Jadi harus kita periksa dulu, misalnya di dalam ikan jenisnya ini, ya toh, di dalam sayuran jenisnya ini, apakah sama semua, baru di cross check apakah sama yang ada di dalam tinja itu, atau di dalam urin. Nah nanti setelah itu baru kita lanjutkan lagi periksa di dalam darah. Memang semua itu, ternyata memang sama, berarti itu yang masuk ke dalam darah. Begitu juga kalau di udara misalnya, ya ambil di udara ya lewat di pernapasan. Gitu tadi. Jenis apa yang ditemukan kemarin di Jakarta? Saya belum tahu jenis-jenisnya apa yang ditemukan di Jakarta itu. Di sampel air hujan di Jakarta itu ya, Pak? Iya. Dan memang apa ada semua itu jenis-jenis, karena memang banyak. Paling tidak sekarang kita kan ada 9. Yaitu polimernya ya toh. Apa saja itu, Prof? Macam-macam itu. Yang pertama yang paling kita kalau dari kesehatan itu dia mengandung bisphenol atau polistiren, etilen polistiren, gitu. Itu yang paling berbahaya terhadap kesehatan ini. Iya. Nah, itu jadi ada kalau di air minum biasanya dari botolnya itu mengandung BTA namanya atau itu gampang dideteksi. Semakin bening botol itu berarti semakin banyak mengandung BTA-nya, seperti sana itu semakin bening.
iya, Berarti ya kandungan BTA-nya iya. tinggi. Hmm. Nah gitu. Oh, itu Ya. cara melihat ciri-ciri Iya, yang ciri-ciri oke. itu. Mm-mm. Semua begitu, botol-botol di flip yang lo pakai ya. Iya. Nah, itu kalau polisternya kan banyak di makanan itu Mm-mm. digunakan untuk pembungkus makanan, ya, etilengnya dan Iya. sebagainya. Iya, Ya, berarti memang untuk mendeteksi adanya mengandung mikroplastik atau tidak, memang harus menggunakan 3 sampel ini, Prof. Urin, tinja, kemudian kalau mau yang lebih dalamnya lagi itu menggunakan darah. Tapi yang paling umum digunakan itu adalah urin ya, Prof? ya urin. Hmm. Karena kenapa mudah mudah ambilnya. Iya. Feses juga mudah diminta kan gitu. Iya, iya. Kalau darah ya harus hati-hati, Iya, ya betul. kan gitu. Ya. Nah, Kenapa kemudian fenomena hujan mikroplastik ini hmm, disebut bahwa menjadi alarm keras bahwa lingkungan kita sedang mengalami kerusakan yang semakin parah, Prof? ya itu betul. Ya karena apa namanya? Ya itu parameternya ternyata sudah banyak kita di lingkungan kita ini mikroplastik ya toh. Hmm. Ya itu khususnya di Jakarta ya. Ya, Kalau enggak tahu kalau di kota-kota lain itu apa seperti itu juga ya toh. Nah gitu. karena kan sekarang dari dulu kan kita sudah mengonsumsi plastik sebegitu banyaknya ya, Prof. Iya, Tapi sekarang baru kemudian muncul dan ramai diperbincangkan soal hujan mikroplastik. Padahal kalau logikanya mungkin dari dulu sudah ada hujan ya, mikroplastik ini, ya, ya. Prof. Hmm. Kemungkinan dari dulu sudah ada itu sudah berapa tahun ya toh. Ya. Setelah ini kan penggunaan plastik ini nanti pada mulai tahun ya 2000-an lah. 2000-an. Iya toh, mulai marak sekali. Mm-mm. Kalau dulu penggunaannya ya masih sebatas ini. Sekarang ini ndak bisa karena makanya di dalam buku saya itu ada buku saya tulis, Iya. iya toh, Apa itu judulnya, Prof? Hah? Barang yang dibenci dan yang dicari. Oh. Itu plastik. Hmm. Benci tapi suka. Iya. Ya, Benci tapi mau digunakan ya, Prof? iya itu. Terus ada lagi buku saya bunyinya begini. Kota berselimut plastik. Nah itu mungkin dari situ dia. Loh kenapa ini berselimut plastik? Karena nanti waktu itu saya belum ada penelitian di udara. Tapi saya sudah bahas seperti itu. Bahwa di udara ada. Hmm. Ya itu cuma hujannya saya belum Iya, iya. sempat ini meneliti kan gitu. Tapi udara mengandung mikroplastik itu ya, Makanya Prof? saya tulis kota berselimut plastik. Oke, kalau kita lihat kondisi serius ini, Prof, Iya, tentu dibutuhkan langkah konkret dari para pengambil kebijakan. Ya, dari perspektif Prof sendiri, kebijakannya apa yang paling mendesak untuk segera diambil pemerintah dalam mengendalikan risiko mikroplastik di udara ini, Prof? iya. Kalau memang saya ya, yang pertama penggunaan dulu plastik, Iya. ya toh. Itu bukan kita batasi, tapi bagaimana cara pengelolaan di tingkat rumah tangga. Oh, bukan dibatasi ya, Prof, tapi Bukan, kalau saya pengelolaan. susah untuk dikatakan karena itu tadi barang yang barang Iya, yang iya. dibenci dan yang disuka. Betul, Prof. Nah, ya toh. Nah, karena susah masyarakat sudah apa namanya? Sudah tidak bisa lagi kalau tidak menggunakan itu kan Iya. gini. Jadi saya tinggal pengelolaannya. Nah, ini yang menjadi masalah kita. Pengelolaan harus di tingkat rumah tangga. Kalau misalnya ada yang membuang plastik ketahuan, ya kan kebijakan itu buatlah aturan. Jadi wali kota buat aturan, ya toh. Kemudian tim gubernur buat aturan, ya. Ya, itu supaya bisa turun. Nah, untuk pengelolaannya saja. Karena kalau mau dihilangkan nggak susah. Semua di ini pakai plastik. Istilahnya sudah mendarah daging ya, Prof. Anda pakai HP, semua plastik yang dilapisi di dalamnya itu ada bahan berbahayanya. Iya. Di situ di plastik, di HP, pokoknya semua televisi mau apa, semua ada plastiknya. Ya tinggal itu saja bagaimana cara mengelola tingkat rumah tangga. Misalnya dikasih hukuman kalau ada ketahuan membuang sampahnya, iya toh. Nah, dengan membuang ini tidak mengumpulkan itu plastik-plastik itu supaya jangan sampai di TPA. Kemudian yang kedua memang
Ya TPA tidak boleh lagi, kan ini sekarang tidak boleh pakai pendamping Iya. supaya tidak ada pembakaran. Yang ketiga itu tidak boleh masyarakat membakar sampah-sampah yang ada di apa namanya di lingkungannya. Mm-mm. Ya, jadi tidak boleh, termasuk Unas. Unas saja masih sering itu membakar sampah. Saya biasa marah-marah ya tuh Iya. terhadap cleaning service. Mm. Kenapa ini dibakar ini? Nah kan gitu. Nah katanya untuk ini, saya bilang tidak boleh, jangan membakar itu. Mm. Nah itu harus ada kebijakan Iya. yang harus dituangkan dalam ini apa namanya tertulis. Iya, iya. Ya aturan lah. Harus ada hukum yang mengatur ya, Prof. Iya harus itu. Kan sudah payung hukumnya sudah ada. Iya. Mm. Ya itu sudah ada sejak apa namanya nomor 18 tahun 2012 Mm. Undang-Undang tentang pengelolaan sampah. Kemarin lagi terbit lagi peraturan presiden itu. Nah, penanganan sampah yang 109 2015 2025. Iya. Ini yang baru-baru ini. Ya, itu jadi perhatian. Oke. Jadi memang untuk pengurangan atau pembatasan penggunaan plastik ini kalau kita lihat logikanya mungkin tidak bisa ya, Prof. Karena kan kalau kita lihat dari kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah sebenarnya sudah ada banyak bahkan yang mengatur soal pembatasan penggunaan kantong plastik misalnya apalagi di supermarket. Tapi kalau kita lihat buktinya sekarang bukannya menurun tapi meningkat penggunaan atau konsumsi plastiknya sendiri. Iya. Jadi memang untuk mencegah hal tersebut kita ambil di bagian pengelolaan sampah yang dioptimalkan ya, Prof. Betul. Oke. Ya, sebagai Ketua Pusat Studi Lingkungan Hidup Unhas, mungkin program atau fokus riset apa saja, Prof, yang saat ini mungkin sedang dijalankan oleh PSLH dan khususnya terkait isu polusi emerging seperti mikroplastik di udara saat hujan, Prof? Ya. Jadi kalau memang saya itu sejak tahun 2022 ya. Iya. 20 bahkan itu sudah meneliti mikroplastik. Mm-mm. Ya, tuh. Jadi ini akan kami lanjutkan terus di PSL Unas. Dan mungkin dalam waktu dekat ini kita juga mau meneliti ini karena mumpung hujan juga baru awal ya toh. Iya. Nah, kita mau meneliti juga ini. Cuma hujan mikroplastik di sini ya, di Prof? Makassar. Saya kan teliti sekitar Antang ya. Iya. Ya tinggal menunggu aja budgetnya ada nggak. Iya, Kan seperti itu. Betul. Saya sih mau penelitian besar-besaran karena kalau di laut penelitian saya sudah di Sulawesi Selatan sudah saya teliti semua. Ya. Iya. Baik di laut dari apa pun sudah. Kemudian sekarang ini banyak lagi teliti di Garang. Kemudian diteliti di apa namanya? Penggunaan sikat gigi. Ya kan? Iya. Nah, kemudian apakah ada mikroplastik di dalam odolnya itu, di dalam pastanya itu? Ya, itu teliti juga. Oke. Kita ini sih insya Allah nanti tahun depan ini mungkin ya kita lebih besar ya, apa namanya, lebih luas jangkauannya untuk penelitian mengenai mikroplastik ini. Oke. Saya sebenarnya sudah sampai nanonya cuma itu tadi masalahnya. Alat-alat di laboratorium kita belum ada yang mampu sampai di situ meneliti itu. Jadi masih kita seputar mikroplastiknya. Gitu. Oke. Jadi memang kita tunggu ya, Prof, mungkin hasil penelitian dari PSLH soal hujan mikroplastik di Makassar ini seperti apa, seberapa parah ya, Prof? Karena kalau kita lihat ada potensi adanya hujan mikroplastik atau seperti apa, Prof? Ya. Karena kalau di Makassar ini kan sudah jelas penggunaan ini apa namanya ya plastik ya juga ya tuh. Apalagi kemudian belum ada aturan-aturan apa lagi namanya lebih ketat ya untuk tingkat rumah tangga bagaimana mengelola sampah-sampah plastik itu dan sampah-sampah yang mengandung plastik. Nah ini belum. Nanti saya akan ngajukan ke apa namanya ke wali kota ya untuk membuat itu ya membuat kebijakan itu. Oke. Karena kemarin pembatasan itu susah, ya kan? Iya.
Berarti di pengelolaan ya, Prof. Iya, Ya, berarti rencananya memang tahun depan ya, Prof, untuk fokus meneliti soal itu. ya, insya Allah saya akan. Tapi mungkin ya, sebenarnya sih bulan November ini harusnya Hmm. sudah turun meneliti untuk apa namanya, untuk di apa namanya kandungan mikroplastik di air hujan ya. Ya, karena Iya, sudah mulai musim hujan ya, Prof. dia. Ya, baik Prof. Sebagai penutup mungkin pesan yang ingin Prof sampaikan kepada seluruh komponen dari akademisi, kemudian pemerintah dan masyarakat luas tentang bagaimana mereka dapat berperan bersama-sama dalam mengurangi dampak pencemaran mikroplastik di udara ini, Prof. Ya, jadi yang pertama-tama dari pemerintah dulu. Nah, pemerintah itu harus membuat aturan yang lebih ketat dan dan diimplementasikan peraturan-peraturan itu. Misalnya pengawasannya bagaimana di lingkungan ya. Nah gitu. Jadi itu pemerintah harus membuat kebijakan untuk pengelolaan eh, terutama mengenai sampah-sampah plastik dan sampah-sampah yang mengandung plastik kan begitu. Yang kedua mengenai akademisi. Ya akademisi ya mari kita membantu untuk apa namanya memberikan edukasi ya kepada masyarakat lewat kuliah-kuliah atau seminar-seminar dan bahkan harus penelitian ya lebih luas lagi tentang itu. Jadi bukan saja saya aja teman-teman yang harus meneliti itu. Ya, nah. Kemudian masyarakat ya kita himbau kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah-sampah plastik sembarangan dan lebih-lebih lagi kalau membakar sampahnya di lingkungannya itu tidak boleh. Jadi makanya itu pemerintah harus membuat kebijakan itu tidak boleh membakar sampah sama sekali. Nah itu sudah banyak kota di Indonesia sudah menerapkan itu tidak boleh. Jadi kalau ada sampah-sampah plastik ya itu. Nah ini yang perilaku yang masih susah. Bagaimana mengambilnya itu, gitu? Saya sering di jalan-jalan di kampus. Saya kalau di kampus, kalau saya mengajar, kalau ada mahasiswa kedapatan membuang sampah sembarangan dan di dalam tempat kuliah atau itu di halaman kampus, saya dapat, saya tidak kasih lulus. Saya sudah buat memang apa namanya itu perjanjian kuliah. Saya tidak kasih lulus, ya maaf, biar nilaimu A saya tidak kasih lulus. Karena perilakumu tidak baik. Begitu orang pergi kuliah bukan cari mendapatkan nilai saja, gitu. Ya, tetapi bagaimana kita diajak untuk beretika, ya, yang baik. Nah itu terutama tadi untuk membuang sampah tisu. Karena di tisu juga banyak mikroplastiknya, ya, itu. Jadi itu tidak boleh. Belum lagi tisu penyebar salah satu media pemindahan penyakit. Makanya tidak boleh dibuat sembarangan tisu-tisu kalau sudah dipakai. Nah ini perilaku-perilaku ya. Jadi di masyarakat terutama juga masyarakat kampus ya mahasiswa termasuk itu. Nah kurangi apa namanya ini sudah pengurangan penggunaan botol-botol plastik, ya kan? Ya kita apa mau kembali menggunakan apa? Ya kalau bisa dihindari tapi menggunakan ini dari gelas gelas apa ini apalagi namanya nih keramik ya. Keramik ya. Tapi keramik juga jangan dipakai kalau sudah ada yang kelihatan retak-retak atau apalagi sudah ada itu ada sedikit broken lah itu Iya. jangan dipakai karena itu juga banyak mengandung logam berat yang berbahaya. Nah itu jadi begitu juga mau pakai gelas apa gelas dari stainless. Nah itu hati-hati dari pakai stainless juga karena stainless itu ada dua kandungan yang berbahaya di dalam, ada kromnya ada arsennya. Nah itu ya saya sudah ajari masyarakat di Toraja itu membuat apakah namanya itu yang minum-minuman stempel apa namanya stempel apa yang biasa dipakai tumbler Tumbler. Oke. tumbler ya. Saya bilang buat dari bambu itu aja itu lebih aman itu. Kayak dulu gitu kan dari dulu orang tua itu
saya ingat tahun 70-an itu pakai begitu. Tumbler dari bambu. Nah, tuh kalau memang mau mengurangi itu tapi ya itu tadi agak susah karena kehidupan modern ya susah itu ya, tapi ya tinggal itu saja. Bagaimana pengelolaan dengan baik. Itu aja mengelola. Baik, ya baik pemirsa, jadi fenomena hujan mikroplastik yang terjadi di Jakarta menjadi pengingat bahwa persoalan lingkungan telah memasuki fase yang tidak bisa lagi diabaikan. Ini bukan sekedar isu teknis, tetapi persoalan yang menyentuh kesehatan, kemudian kualitas hidup dan masa depan generasi berikutnya. Tentu masalah ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu pihak saja. Akademisi, kemudian pemerintah, industri, dan masyarakat perlu bergerak bersama, saling melengkapi peran dan bertransformasi menuju pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. Dan mari jadikan fenomena ini sebagai titik tolak untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan kesadaran, kemudian memperbaiki kebijakan dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi kita semua. Terima kasih kepada Profesor Anwar Daud atas bincang-bincangnya hari ini, dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Unhas TV yang terus setia menyaksikan program Unhas Speak Up dan program-program lainnya. Terus saksikan Unhas TV untuk mengakses program menarik lainnya. Saya Rahmati Ardi, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa di episode Unhas Speak Up berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.